Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, yaitu atas nama Siti Nuraini, Entan, dan Nelly atau kelompok keren, akan menyampaikan laporan penelitian komparasi konsep pembelajaran antara SMA terbuka Parakan Salak dengan PKBM Ceri terhadap pencapaian mutu lulusan mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Dr. Siti Komaria SPD MPDI. Latar belakang masalah. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar yang berlangsung dalam suatu lingkungan belajar. Kemudian, pendidikan SMA terbuka adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang berdiri sendiri, yang penyelenggaraan pendidikannya menggunakan sistem belajar tatap muka dan jarak jauh, serta menekankan kemandirian siswa yang diperuntukkan untuk siswa tamatan SMP yang belum melanjutkan ke jenjang SMA atau SMK, serta yang memiliki masalah ekonomi dengan letak geografis yang sulit dijangkau dan memiliki keterbatasan waktu seperti misalnya para atlet, kemudian masalah sudah menikah ataupun karena yang sedang bekerja. Sasaran pendidikan SMA terbuka adalah anak-anak putus sekolah yang memiliki ijazah SMP atau MTS atau sederajat. Kemudian anak-anak usia sekolah umur 16 sampai 21 tahun yang tidak terlayani di SMA negeri atau swasta. Kemudian anak-anak usia sekolah usia 16 sampai 21 tahun yang terkendala sosial, ekonomi, budaya, dan geografi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian landasan Permendikbud Nomor 72 Tahun 2013 tentang Layanan Khusus. Kemudian Permendikbud Nomor 119 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan jarak jauh pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kemudian Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 6 Ayat 2. Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan jenjang menengah umum difokuskan pada persiapan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kemudian penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan pengetahuan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik agar dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Kemudian, pendidikan non-formal atau PNF merupakan salah satu jalur pendidikan pada sistem pendidikan nasional yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dijangkau dan dipenuhi oleh jalur pendidikan formal. Pendidikan non-formal memberikan berbagai pelayanan pendidikan untuk setiap warga masyarakat memperoleh pendidikan sepanjang hayat yang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan perkembangan zaman menurut Kepdiknas tahun 2006 nomor 1. Nah, kemudian SMA terbuka Parakan Salak merupakan salah satu model layanan pendidikan alternatif jalur sekolah tingkat menengah dan bukan merupakan lembaga atau UPT baru yang berdiri sendiri, melainkan menginduk pada SMA reguler, yaitu SMA Negeri 1 Parakan Salak yang berlokasi di Jalan Raya Parakan Salak, RT 3 RW 01, Desa Delbaksari, Kecamatan Parakan Salak, Kabupaten Sukabumi. Sedangkan untuk PKBM Ceri merupakan salah satu penyelenggara program paket B dan C yang berdiri sendiri, berlokasi di Kampung Bojong Kokosan, RT 3 RW 6, Desa Bojong Kokosan, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Rumusan masalah. Bagaimana konsep pendidikan SMA terbuka Parakan Salak dan PKBM Ceri? Kemudian bagaimana tujuan satuan pendidikan di SMA terbuka Parakan Salak dan PKBM Ceri? Kemudian bagaimana kurikulum pendidikan di SMA terbuka dan PKBM Ceri? Bagaimana sistem pembelajaran di SMA terbuka dan PKBM Ceri? Kemudian apa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pembelajaran di SMA terbuka Parakan Salak dan PKBM Ceri? Kemudian bagaimana mutu lulusan di SMA terbuka Parakan Salak dan PKBM Ceri? Tujuan penelitian.
Untuk mengetahui konsep pendidikan di SMA terbuka Parakan Salak dan PKBM Ceri. Kemudian untuk mengetahui tujuan satuan pendidikan di SMA terbuka Parakan Salak dan PKBM Ceri. Untuk mengetahui kurikulum pendidikan di SMA terbuka dan PKBM Ceri. Untuk mengetahui sistem pembelajaran di SMA terbuka dan PKBM Ceri. Kemudian untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pembelajaran di SMA terbuka Parakan Salak dan PKBM Ceri. Kemudian untuk mengetahui mutu lulusan di SMA Parakan Salak dan di SMA terbuka Parakan Salak dan PKBM Ceri. Nah, konsep pendidikan di SMA terbuka Parakan Salak dan PKBM Ceri. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM adalah sebuah lembaga pendidikan yang diselenggarakan di luar sistem pendidikan formal, diarahkan untuk masyarakat pedesaan dan perkotaan dengan dikelola oleh masyarakat itu sendiri, serta memberi kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan berbagai model pembelajaran dengan tujuan mengembangkan kemampuan dan keterampilan masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidupnya. Berdasarkan Teori Mustafa Kamil tahun 2011 nomor 85. Kemudian SMA terbuka adalah subsistem pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan kegiatan belajar mandiri peserta didiknya dengan bimbingan terbatas dari orang lain. Belajar mandiri tidak hanya terbatas di TKB yang sudah ditetapkan, tetapi peserta didik dapat saja melakukannya di tempat lain sesuai dengan ketersediaan waktu luang mereka, seperti di rumah atau di tempat kerja. Belajar mandiri di mana saja dimungkinkan karena bahan-bahan belajar yang dikembangkan untuk peserta didik SMA terbuka adalah bahan-bahan belajar cetak atau modul yang dapat dipelajari peserta didik secara mandiri. Kemudian, konsep pendidikan di PKBM Ceri menggunakan metode pembelajaran tatap muka, penugasan melalui modul, dan pembelajaran menggunakan aplikasi setara daring portal yang disediakan oleh Kemendikbud. Begitu pula dengan media yang digunakan berupa modul, infokus, internet, dan komputer. Sedangkan SMA terbuka Parakan Salak menginduk ke SMA Negeri 1 Parakan Salak dikonsep dengan pelaksanaan pembelajaran tanpa biaya dan waktu yang fleksibel. SMA terbuka Parakan Salak juga menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh dan mandiri atau tatap muka. Kemudian, bagaimana tujuan satuan pendidikan di SMA terbuka Parakan Salak dan PKBM Ceri? Tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut dengan memiliki keseimbangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terpadu dalam kehidupan sehari-hari. Kurikulum SMA Negeri 1 Parakan Salak disusun agar sekolah memiliki pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dan pemenuhan 8 standar nasional pendidikan atau SNP dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, bagaimana kurikulum pendidikan di SMA terbuka dan PKBM Ceri? Nah, yang pertama, sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Kemudian, kompetensi inti kelas menjadi unsur perorganisasi atau organizing element, kompetensi dasar di mana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran. Kemudian mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Kemudian memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dalam bidang mata pelajaran. Kemudian mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi, baik di sekolah maupun di masyarakat. Bagaimana mutu lulusan di SMA terbuka Parakan Salak dan PKBM Ceri? Mutu lulusan SMA terbuka Parakan Salak dan PKBM Ceri pada dasarnya mengacu pada rendahnya kemampuan bersaing lulusan pendidikan menengah dapat dilihat dari hasil lulusan yang belum mampu terserap 100% masuk ke perguruan tinggi, sehingga perlu strategi meningkatkan mutu lulusan secara sistematis. Lulusan sekolah yang mau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi tiap tahun bertambah banyak, namun kemampuan bersaing dalam ujian pada umumnya masih rendah, sehingga presentasi mereka yang diterimanya dan bisa melanjutkan pendidikannya hanya sedikit. Kemudian metode penelitian. Metode ini
Penelitian ini berjudul Komparasi Konsep Pembelajaran Antara SMA Terbuka Parakan Salak dengan PKBM Ceri terhadap Pencapaian Mutu Lulusan. Merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis data-data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang kemudian hasil dari analisis data-data tersebut menghasilkan suatu kesimpulan akhir yang disebut dengan hasil penelitian. Data dan sumber data. Dalam rangka mendapatkan kesimpulan akhir tersebut, maka peneliti menggunakan dua jenis sumber data, yaitu yang pertama data primer, kemudian yang kedua data sekunder. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik yang pertama yaitu teknik observasi. Dengan melakukan observasi ini, peneliti langsung mengamati sesama kegiatan yang ada di SMA Terbuka Parakan Salak dan PKBM Ceri, seperti dalam hal proses kegiatan belajar mengajar, kemudian juga mengamati keadaan sekolah dan lingkungannya. Kemudian yang selanjutnya teknik wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara detail dan terstruktur kepada beberapa narasumber utama. Di antaranya yang pertama dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Parakan Salak, yaitu Bapak Didin Jamaludin SPD MPD, kemudian Wakil Kepala Bidang Kurikulum yaitu Bapak Datang Sucipto SPD, kemudian juga Kepala Lembaga PKBM Ceri yaitu Bapak Randy Prabowo SPD, dan juga sebagai Wakil Lembaga PKBM Ceri yaitu Ibu Rida Alfiani SPD. Kemudian teknik dokumentasi. Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi yang digunakan yaitu untuk memperoleh data-data mengenai profil lengkap, visi-misi, kurikulum, struktur kepengurusan, serta sarana dan prasarana. Analisis data. Yang pertama, reduksi data. Ya, peneliti mengumpulkan data, kemudian memilah dan memilih antara data yang valid dan yang tidak valid, yang relevan dan tidak relevan dengan cara memverifikasi data-data tersebut sehingga akan diketahui kevalidannya. Kemudian penyajian data. Peneliti tidak melakukan intervensi terhadap peran atau hasil dari penelitian, akan tetapi peneliti hanya menggambarkan secara utuh kondisi di lapangan sesuai dengan hasil temuan dalam penelitian. Nah, kemudian yang selanjutnya penarikan kesimpulan. Nah, setelah peneliti mendapatkan data-data, kemudian melakukan tahapan reduksi data, maka peneliti melakukan kesimpulan terhadap objek kajian yang ditelitinya dan kemudian disampaikan kepada pihak di mana tempat penelitian dilakukan hingga kemudian disetujuinya. Kemudian uji keabsahan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua metode, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara melakukan pengecekan data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber. Dalam hal ini, peneliti membandingkan antara hasil wawancara dengan kepala sekolah, dengan wakil kepala sekolah, dan juga dengan ketua pengurus harian siswa, dan juga termasuk para peserta didik tersebut atau siswa. Kemudian triangulasi teknik yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan melakukan pengecekan data kepada sumber yang sama, namun dengan teknik yang berbeda. Misal, data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala sekolah terkait dengan kegiatan harian siswa dengan pengecekan informasi kembali melalui observasi ataupun dokumentasi. Nah, ini adalah profil dari SMA Terbuka Negeri Parakan Salak dan profil dari PKBM Ceri. Kemudian visi misi SMA Negeri 1 Parakan Salak. Visinya mewujudkan insan berprestasi, berkarakter, dan mandiri dengan penguatan budaya lingkungan. Kemudian misinya ya, diantaranya unggul dalam bidang akademik dan non-akademik, kemudian mengembangkan minat dan bakat sesuai dengan potensi siswa, dan mewujudkan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan efektif, kemudian mewujudkan proses pembelajaran pendidikan karakter, mewujudkan generasi yang bertanggung jawab, kemudian menghasilkan lulusan yang jujur, mandiri, dan mampu mengembangkan diri, kemudian memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar sekolah, memelihara dan melestarikan tanaman di lingkungan sekolah, menumbuhkan budaya hidup ramah lingkungan, dan mewujudkan warga sekolah yang peduli terhadap sekolah berbudaya lingkungan. Adapun visi dari PKBM Ceri adalah menjadi wadah pendidikan luar sekolah yang berkualitas, mandiri, dan profesional sehingga mampu menjadi pusat belajar masyarakat. Dan misinya untuk mewujudkannya yaitu dengan memiliki sistem dan manajemen yang kuat, memiliki instruktur yang kompeten, menyiapkan fasilitas yang memadai,
menghasilkan lulusan yang kompetitif, jujur, dan mandiri, kemudian mewujudkan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, dan efektif. Faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yaitu yang pertama, model atau sistem pendidikan SMA terbuka yang inovatif dan fleksibel telah memungkinkan para lulusan SMP atau MTS atau yang sederajat yang kurang beruntung untuk dapat belajar di SMA reguler karena berbagai kendala atau keterbatasan, dan peserta didik putus sekolah pada pendidikan sekolah menengah melanjutkan pendidikannya ke SMA terbuka. Peserta didik SMA terbuka tidak diharuskan datang setiap hari ke SMA reguler tiap hari ke SMA reguler yang menjadi sekolah induk SMA terbuka dan PKBM Ceri, tetapi cukup hanya sekali dalam seminggu sesuai dengan kebutuhan. Kemudian, kegiatan belajar sehari-harinya dilaksanakan peserta didik secara mandiri di TKB setelah mereka selesai bekerja, membantu orang tua untuk mencari nafkah, dan lain-lain. Berbagai tempat dapat digunakan sebagai TKB, yaitu antara gedung SD, gedung SMP, ataupun gedung lainnya yang tidak dipakai pada sehari-hari dan lokasinya relatif terjangkau oleh semua peserta didik yang berada dalam satu rombongan belajar. Kemudian, dukungan dari semua stakeholder yang ada, motivasi dari para orang tua, kemudian peserta didiknya sendiri dan warga belajarnya, itu yang sebagai konsep utamanya. Kemudian ketersediaan sarana dan prasarana, yaitu modul ajar dan media ajar, dan juga hal-hal yang lain yang bisa mendukung faktor pendukung terjadinya proses pembelajaran di SMA terbuka dan PKBM Ceri. Kemudian faktor penghambat. Yang pertama, sebagai pendidik atau peserta didik, warga belajar sudah bekerja sebagian ya, bahkan ada yang sudah menikah, sehingga kegiatan peserta didik agak terganggu dan kegiatan pembelajarannya menjadi terbatas. Kemudian manajemen waktu, karena pembelajaran dilakukan pada hari libur efektif atau hari Minggu atau weekend. Kemudian mutu lulusan SMA terbuka Prakan dengan PKBM Ceri. Mutu lulusannya diantaranya sebagian besar sudah banyak bekerja di perusahaan-perusahaan. Sebagian ada yang melanjutkan studinya ke beberapa perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Serta sebagiannya sudah memiliki entrepreneur sebagai wirausahaan mandiri. Ada juga yang melanjutkan studi ke kampung bahasa di daerah Jawa. Ya, kemudian sebagian ada yang sudah tahfiz Al-Quran dan menjadi hafiz dan hafizullah. Alhamdulillah. Kesimpulan, SMA terbuka Parakan Salak dan PKBM Ceri merupakan sekolah dan lembaga yang berusaha untuk membantu para peserta didik yang kurang beruntung untuk dapat belajar di SMA reguler karena berbagai kendala atau keterbatasan, dan peserta didik putus sekolah pada pendidikan sekolah menengah melanjutkan pendidikannya ke SMA terbuka dan PKBM. Kedua, kegiatan belajar dilaksanakan peserta didik secara mandiri di TKB. Mereka bisa sambil bekerja untuk membantu orang tua mereka mencari nafkah. Begitu pula di antara peserta didik atau warga belajar, sebagian ada yang sudah berkeluarga. Berbagai tempat dapat digunakan sebagai TKB, yaitu antara lain gedung PAUD, gedung SMA, yang lokasinya relatif terjangkau oleh semua peserta didik atau warga belajar yang berada dalam satu rombongan. Kemudian yang ketiga, belajar pada prinsipnya merupakan perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi seseorang dengan sumber-sumber belajar, baik yang dirancang secara khusus maupun melalui pemanfaatan sumber-sumber belajar yang tersedia. Kegiatan belajar dapat terjadi dimanapun dan kapanpun, serta tidak sepenuhnya hanya tergantung pada guru dan gedung sekolah. Kegiatan belajar mengajar akan mencapai tujuannya apabila berpusat pada peserta didik dan melibatkan peserta didik secara aktif. Baik, jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ibu Dr. Siti Komaria SPD MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana, Institut Madani Nusantara, Sukabumi, yang telah banyak memberikan kontribusi sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih juga kami ucapkan kepada rekan-rekan semua yang telah memberi motivasi, semangat untuk saling menguatkan sehingga tugas ini bisa terselesaikan pada waktunya. Terima kasih. Demikian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.